Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan jamah hati kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kidung Agung pasal 2 ayat 15-16. Tertulis demikian. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sasaran empuk iblis adalah rumah tangga. Rumah tangga hancur, maka keluarga pun berantakan. Keluarga berantakan, maka anak-anak kehilangan arah. Anak-anak kehilangan arah, maka generasi ke depan pun menjadi tersesat. Generasi tersesat, maka masyarakat dan bangsa pun menjadi terhilang. Mengapa semakin banyak rumah tangga yang hancur hari-hari ini? Adalah karena ketika berumah tangga, suami dan istri malah membangun secara perlahan sebuah tembok tinggi dan tebal yang memisahkan mereka. Mereka menjadi semakin jarang bicara satu sama lain dan semakin jarang berinteraksi. Seharusnya suami dan istri membangun jembatan cinta kasih yang akan selalu mempertemukan walaupun ada perbedaan, selalu berkomunikasi dan berinteraksi, saling mengasihi satu sama lain. Dalam ayat 15 dari Kidung Agung 2 ini dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kebun anggur dalam kitab ini sebagian disebutkan secara alegori, dan sebagian lagi dalam arti yang sebenarnya. Secara alegoris, kebun-kebun anggur di sini berbicara tentang pernikahan atau rumah tangga yang sedang dibangun. Dan rubah-rubah kecil ini mempunyai makna masalah-masalah kecil yang mengganggu dalam pernikahan. Pesan dari ayat ini adalah jangan pernah membiarkan masalah-masalah kecil atau hal-hal yang kecil tidak terselesaikan dan tidak diatasi. Mungkin kita menganggap persoalan kecil sebagai sesuatu yang tidak akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga. Tapi pada kenyataannya, justru hal-hal kecil seringkali memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam pernikahan. Di ayat yang ke-16 tertulis, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Ingatlah saudara bahwa suami adalah kepunyaan istri, dan istri adalah kepunyaan suami. Seringkali yang terjadi adalah para pria yang sudah beristri ingin menunjukkan dirinya laku di mana saja, sehingga berbuat yang tidak benar, menjalin hubungan dengan wanita lain, berselingkuh dan berzina. Demikian juga para wanita yang sudah bersuami, ada yang berperilaku ingin menggayat semua lelaki. Kita perlu menyadari saudara bahwa saat sudah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan, maka diri kita adalah milik dari pasangan kita. Jangan kita mengobral diri kita dan membuka lowongan bagi yang lain. Jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ayat ini berbicara agar kita tidak membiarkan dosa-dosa kecil mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pandang enteng dosa atau kesalahan yang kecil. Tuhan tidak berkenan atas setiap dosa, sekecil apapun juga. Ingatlah bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Ia telah membayar kita dengan darahnya.
Dia telah menebus kita. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kudus mengandung arti bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari ingatlah saudara akan nasihat firman Tuhan ini, agar kita tidak menyepelekan masalah yang kecil, dosa-dosa yang kecil, tapi mengatasinya dan membereskannya, agar kehidupan kita senantiasa ada dalam berkat, damai sejahtera, dan kebahagiaan dalam Tuhan. Dan kuduskanlah hidup kita, agar kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga, dan Tuhan memberkati pernikahan setiap anak-anak Tuhan menjadi seperti kebun-kebun anggur yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, agar kami tidak memandang enteng persoalan-persoalan kecil, tapi kami harus mengatasinya, membereskannya, terlebih khusus dalam kehidupan pernikahan, dalam rumah tangga, agar kami tidak mengabaikan hal-hal yang kecil, tidak memandang enteng persoalan-persoalan yang kelihatannya sepele, tapi kami mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian, keadaan keluarga kami, kondisi rumah tangga kami, dan pernikahan kami selalu ada dalam keadaan yang baik, harmonis, penuh damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, sebagai pribadi yang adalah kekasih-Mu, mempelai-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami senantiasa hidup kudus di hadapan-Mu, tidak membiarkan dosa-dosa kecil menguasai kehidupan kami, yang merusak kesucian hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa setia mempersembahkan hidup kami ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap kami, lindungi kami di sepanjang malam ini, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, jamahlah ya Tuhan dan berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.